panitia oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Dr. Switi Kabupaten. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tomohon, Kapolres Tomohon, dan Dim 1302 Binasa yang diwakili oleh Perwira Penghubung. Yang saya hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tomohon, para peserta sosialisasi, Bapak Ibu Pendeta, Pastor, Gembala, Imam, dan hamba-hamba Tuhan yang saya banggakan. Dalam rangka dan memelihara kerukunan umat beragama serta memelihara stabilitas di Kota Tomohon yang aman, tentram, tertib, dan damai, dalam upaya terciptanya situasi dan kondisi yang mendukung kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kota Tomohon yang kita sama-sama cintai ini. Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi dialog forum kerukunan umat beragama dan tokoh-tokoh agama Kota Tomohon dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan di Kota Tomohon diharapkan melalui sosialisasi dialog hari ini dapat tercipta situasi dan kondisi yang menggambarkan kebersamaan yang ada di Kota Tomohon. Sambutan dan materi Wali Kota Tomohon sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dengan hormat Bapak Jimmy M. Eman SE.AK. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati musyawarah pimpinan daerah Kota Tomohon yang nantinya akan menjadi narasumber dalam kesempatan yang berbagi ini. Masing-masing yang hadir, Kapolres Kota Tomohon, saya sebut dengan berkasih AKBP Ratna Setiawati SH Sebuah. Saya pikir memang para tokoh agama yang tokoh masyarakat sudah mengenal Bu Ratna ini karena beliau temanya ini peran pemerintah dan tokoh agama dalam mensukseskan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 yang sementara berlangsung. Bapak Ibu Saudara, agenda pemilu 2014 ini sementara berjalan, dan ini merupakan juga agenda yang tentunya kita berpikir bersama merupakan agenda yang sifatnya nasional, perspektif luas istilahnya, bahwa karena pemilu legislatif ini yang tahapannya sementara berlangsung dan hari ini merupakan hari yang kedua dalam rangkaian masyarakat termasuk juga kita di Kota Tomohon ini menyelenggarakan yang namanya kampanye terbuka. Jadi proses kampanye terbuka ini telah dimulai, tahapannya mulai kemarin hari tanggal 16 hari Minggu, dan itu akan selesai tanggal 5 April. Ada kurang lebih 21 hari untuk tahapan ini. Nah, saya berharap tentunya sebagai pemerintah, tapi juga sebagai unsur musyawarah pimpinan daerah bahwa dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kita berharap bersama bahwa pemilu legislatif ini yang akan dilaksanakan di tanggal 9 April ini akan berlangsung dengan sukses, berlangsung dengan aman, nyaman, tapi juga kita semua sebagai warga masyarakat Kota Tomohon akan menggunakan hak pilih kita. Sebab capaian hak pilih yang dilihat di 2009 yang lalu, masyarakat Kota Tomohon menggunakan hak pilih ini sampai dengan 80%. Nah, kita berharap bahwa di tahun 2014 ini sukses pemilunya akan menjadi sukses juga dalam rangka bagaimana masyarakat ini akan menggunakan hak pilih secara keseluruhan, sehingga dibutuhkan koordinasi, sinergitas, dan bahkan juga penyampaian seperti saat ini, sehingga masyarakat akan diajak untuk menggunakan hak pilih mereka di tanggal 9 April. Bapak Ibu Saudara, memang pemilu 2014 ini
kita semua sekali berharap agar aman, tapi tentunya bahwa sebagai penyelenggara pemilu termasuk juga pemerintah dan musuh-musuh ini, kami juga harus memperhitungkan tentang tantangan dan hambatan apabila tentunya pilkada ini yang berlangsung ini sebentar berlangsung terjadi hambatan-hambatan. Oleh karena itu sebagai pemerintah kami berharap bahwa yang pertama tentu kita harus menaati semua aturan-aturan dari baik penyelenggara pemilu, baik pemerintah, TNI, dan KPU dan Panwaslu. Akan ada masa tahapan yang akan dijelaskan oleh masing-masing pemateri sebenarnya. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, peraturan undang-undang yang menjadi acuan dalam pemilu legislatif ini adalah Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 boleh dilihat di slide ini tentang penyelenggaraan pemilihan Undang-Undang 15. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 8 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Baru tentu dari sisi FOB untuk tokoh masyarakat atau tokoh agama kita mengacu kepada peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri. Saya kira sudah jelas ini nomor 8, nomor 9, nomor 6 tentang pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, pemberdayaan kerukunan untuk umat dan umat ibadah. Jadi inilah dasar-dasar acuan hukum yang kita akan pakai sebagai penyelenggara baik pemerintah termasuk juga FOB dalam rangka bagaimana kita mensukseskan pemilu di tanggal 9 April. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan di sini bahwa pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 bahwa pemerintah mempunyai kewajiban pasal 2 tahun nomor 32 tahun 2004, pemerintah kewajiban untuk melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan, mengembangkan kehidupan demokrasi ya. Kita bisa baca itu wujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tentunya dari sisi Undang-Undang 32 ini dihubungkan dengan pemilu legislatif ini, maka pemerintah juga berkewajiban untuk membantu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya bantuan dan fasilitas pemerintah yang diberikan dalam rangkaian bagaimana pemilu legislatif ini bisa berjalan dengan baik adalah dengan memberikan penugasan kepada beberapa pegawai negeri sipil untuk ditugaskan pada sekretariat Panwaslu. Nah, ini penugasan tersebut pada sekretariat Panwaslu Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS. Jadi salah satu fungsi pemerintah memberikan bantuan, bukan hanya dana saja, tapi bantuan personil kepada Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu. Tapi juga menyediakan sarana ruangan sekretariat. Jadi sekretariat Panwaslu Kota itu ada di daerah Kakaskasen, di bawah Bukit Gedungnya, kantor pemerintah yang diberikan kepada Panwaslu Kota ya, untuk dijadikan tempat mereka bekerja. Kemudian juga pemerintah memberikan pelaksanaan sosialisasi seperti saat ini, yang nantinya kami berharap sosialisasi seperti ini juga akan di-breakdown oleh tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama dalam lingkup jemaah dan umat masing-masing. Kemudian juga pemerintah memberikan kelancaran transportasi pengiriman logistik, dan saya percaya bahwa logistik ini akan aman ini. Kemudian juga memonitoring kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemilu dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dimintakan oleh Panwaslu. Kemudian juga selanjutnya pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk seminar. Beberapa waktu yang lalu kami bekerjasama dengan Panwaslu dan KPU ini untuk memberikan penyuluhan, baik penyuluhan untuk kepada jenjang pemilih yang ada di Kota Tomon, baik pemilih pemula, pemilih perempuan dan sebagainya, pemilih muda dan pemilih perempuan. Kemudian juga membentuk yang namanya tim pemantau politik di daerah Kota Tomon berdasarkan Permendagri Nomor 61 tahun 2011. Memang Bapak Ibu Saudara yang mungkin nanti sebentar akan ada rapat-rapat
bahwa sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ini diundang oleh pemerintah baik di tingkat kota, di tingkat kecamatan, kelurahan ini. Kami telah membuat SK berdasarkan Permendagri nomor 61 ya. Dan memang yang menjadi ketua itu adalah unsur-unsur para pejabat eselon 2 dan 3 yang ada di lingkup Kota Tomohon ini. Nah memang penugasan yang namanya tim pemantau ini bukan hanya tim pemantau dari sisi legislatif ya, tapi juga kami telah membentuk tim untuk momentum di bulan Maret ini ya. Sebab di bulan Maret ini ada 3 momentum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon. Yang pertama adalah pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon akan menjadi tuan dan nyonya daripada sidang majelis sinode. Sidang majelis sinode ke-77, di mana di sidang majelis sinode itu yang akan hadir kurang lebih 3.000 orang yang akan melaksanakan kegiatan musyawarah di Gereja Masjid di Minahasa yang lokasinya di Auditorium Bukit Inspirasi, dan tempat pelaksanaan itu dimulai tanggal 4 Maret, sehingga kami telah membentuk berdasarkan Permen 61 ini bahwa jajaran pegawai negeri sipil akan bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, untuk bagaimana kita menjaga, memelihara keamanan dan kenyamanan dalam rangkaian Tomohon yang menjadi tuan dan nyonya rumah daripada kegiatan ini. Saya berharap tentunya bahwa kita semua sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama dari denominasi agama apa saja ini, dalam catatan kami kita menjadi tuan dan nyonya rumah ini. Mudah-mudahan acara ini juga akan dihadiri oleh para pejabat negara Republik Indonesia. Kami telah beraudiensi dengan Bapak Presiden dan beliau menyatakan nanti akan ada keputusan di minggu yang berjalan apakah beliau akan hadir atau tidak. Tapi yang jelas bahwa beberapa menteri yang dipastikan akan datang untuk menghadiri pembukaan daripada sidang majelis sinode ini. Dan sidang majelis sinode ke-77 ini melibatkan 7 kota kabupaten yang ada saudara-saudara, dan kita semua yang menjadi tuan dan nyonya rumah dalam kegiatan ini. Jadi Permen 61 ini. Kemudian Bapak Ibu saudara, yang kedua yang dalam Permen 61 ini kami telah membentuk yang namanya tim pemantau Adipura. Jadi memang di bulan Maret ini juga Kota Tomohon ini akan dinilai untuk pelaksanaan kegiatan kota bersih. Dan memang dari tim Adipura itu akan datang dari Kementerian Lingkungan Hidup, apakah dari Makassar dan Jakarta ini. Mereka tidak mengatakan tanggal berapa akan datang, tapi yang dipastikan pada bulan Maret ini mereka akan menilai seperti apa kesiapan Tomohon dalam skala kota kecil terbersih. Oleh karena itu tentunya kami mengimbau lewat kesempatan pertemuan yang berbahagia ini, mungkin dalam skala-skala ibadah dan sebagainya, baik tingkat aras jemaah, tapi juga mungkin jemaah dan bahkan umat yang ada di tingkat lapisan yang paling di bawah ini. Kami berharap bahwa kita mensosialisasikan tentang kebersihan itu sendiri, ya. Kita menjaga kebersihan, bahkan juga kita bisa mempolakan bahwa kebersihan ini juga datang dari aras denominasi agama sebenarnya. Jadi itu yang telah kami bentuk tim sesuai Permen 61 ini. Dan juga yang ketiga adalah tim untuk mensukseskan pemilu legislatif, ya. Sehingga dalam pertemuan ini merupakan satu rangkaian kegiatan untuk Permen 61 ini, bahwa kita semua sebagai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ini bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk boleh mensukseskan tahapan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April. Tapi juga kami berharap bahwa Bapak Ibu saudara-saudara ini akan bersama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah untuk menjadi satu gerbong mengamankan pelaksanaan pemilu 9 April tahun 2014 ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan, jadwal dan tahapan pemilu DPR, pemilu DPD dan DPRD tahun 2014 ini. Sebenarnya kegiatan pemilu ini sudah berjalan dari tahun lalu. Kita bisa melihat ini, ya. Pengumuman partai politik di pemilu 2014 sudah mulai diverifikasi dari tanggal 9 hingga tanggal 11 Januari 2013. Jadi ini sifatnya sudah lama ya. Dan dapat kita bisa membaca ini dari tahapan pengumuman DCT dan seterusnya.
Tapi yang mau disampaikan bahwa di Kota Tomon ini ya, dari partai politik yang mengikuti pesta demokrasi di Indonesia ini berjumlah 12 partai politik secara nasional. Ditambah 3 partai politik yang mengikuti yang dikhususkan ke daerah Aceh. Jadi jumlahnya ada 15. Dan di Kota Tomon ini yang mengikuti penyelenggaraan pemilu itu ada kurang lebih 10 partai politik. Nah, memang informasi terakhir juga dari KPU sebagai yang diberikan kuasa untuk menyelenggarakan pemilu ini, praktisnya di Kota Tomon ini walaupun 10 yang mengikuti partai politik yang mengikuti ini, kira-kira hanya 6 partai politik yang siap berkompetisi dalam rangka bagaimana masyarakat ini bisa memilih wakil-wakil rakyat untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Ada Partai Golkar yang jadi ada 6 ini, ada Partai Golkar, kemudian juga Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, dan Nasdem. 7 juga dengan PAN. Jadi 7 yang mengikuti baik dari sisi pelaporan keuangan partai politik dan agenda-agenda kampanye damai yang baru dilaksanakan di hari Sabtu yang lalu. Kita ini ada di posisi poin kelima ini, kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga ini. Ini tahapan kita Bapak Ibu Saudara, dan sekali lagi untuk kampanye terbuka sudah berlangsung mulai hari Minggu kemarin dan hari ini memasuki hari kedua. Dan untuk kampanye terbuka ini batasnya pada tanggal 5 April ya. Di poin kelima juga ini kampanye mulai pertemuan terbatas. Nah, memang untuk pertemuan-pertemuan yang sifatnya rapat terbuka itu hanya bisa dilaksanakan pada pagi hari sampai sore. Sebentar akan secara teknis itu akan dijelaskan oleh unsur musbidan Kota Tomon. Tapi yang jelas bahwa kampanye terbuka ini hanya bisa pagi hingga sore. Tapi juga ada yang namanya kampanye tertutup seperti di ruangan-ruangan seperti ini, itu dilakukan pada malam hari. Jadi kalau mungkin tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat diundang untuk membuka, ya persilakan. Tapi tentunya sekali lagi tentunya kita harus memahami aturan-aturan. Jangan misalkan kampanye terbuka kemudian Bapak Ibu Saudara sebagai tokoh-tokoh agama ini diundang untuk mendoakan acara ini. Saya beri contoh. Tapi ternyata kampanye terbuka itu di malam hari. Tidak ada aturan kampanye terbuka yang akan dilaksanakan pada malam hari. Seperti itu. Biasanya kan pastor Temi diundang, ternyata di kampanye di lapangan terbuka ya, pakai lampu dan sebagainya. Dan ada beberapa titik kampanye terbuka yang telah direkomendasi oleh pemerintah termasuk Musbida untuk dipakai. Yang pertama di daerah Tomon Utara ini Bapak Ibu Saudara. Tomon Utara itu yang namanya Dapil 2. Dapil 2 itu untuk kampanye terbuka itu hanya bisa memakai fasilitas umum, fasilitas pemerintah, dan kami telah menentukan tempatnya di daerah Wahilan ya, di tempatnya Bapak Pendeta Joy Pendidikan. Jadi beliau ini tinggal di Wahilan ya, ketua FOB ini, dan hanya bisa di sini. Di utara itu hanya bisa digunakan di Kayau kampanye terbuka untuk dapil 2 ya. Kemudian dapil 1 ini adalah dapil Tomon Timur, Tengah dan Barat. Untuk penggunaan kampanye lapangan terbuka itu hanya ada 2 lokasi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ada di Woloan. Ada di fasilitas umum di Woloan. Di sana ini ada lapangan terbuka yang menjadi milik pemerintah kota, dan di Taratara. Jadi ada 2 lokasi untuk dapil 1 yang akan dipakai untuk kampanye terbuka. Jadi sekali lagi yang mau disampaikan, kita tidak mau pakai rindam karena itu juga harus rindam ini sebenarnya milik daripada TNI ya. TNI itu juga harus kita harus mendapat izin langsung dari TNI langsung dari Mabes. Jadi kita menggunakan negara cuma 2 tempat. Kemudian juga di dapil 1 ini cuma ada di Taratara Woloan. Kemudian dapil 3 Bapak Ibu Saudara yang ada di Tomon Selatan, kita pemerintah bersama KPU telah menentukan bersama Musbida ini
tempat kampanye terbuka hanya ada di Parasamya. Jadi stadion yang nantinya Parasamya oleh itu kita akan mengganti nama dengan Stadion Babe Pala ya. Memang sebentar ini, tapi memang juga kita akan mengundang secara khusus tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan ini. Jadi Parasamya yang nantinya akan diganti dengan Stadion Babe Pala, dan yang ada di Tumatanta. Ada 2 lokasi pelaksanaan kegiatan. Jadi ya Tumatanta, Stadion Tumatanta ya, lapangan Tumatanta yang di Sorong. Jadi itu yang lokasi-lokasi yang akan dipakai untuk kampanye terbuka. Ini harus sampaikan jangan kita sekali lagi diundang dan ternyata bahwa diundang di tempat yang salah ya. Sedikit bebas. Bapak Ibu saudara ini ya, selanjutnya kampanye yang kita bisa melihat ini. Masa tenang itu ada di tanggal 6 hingga 8 April. Jadi semua jadwal dan tahapan pemilu DPR yang dikeluarkan oleh peraturan KPU tahun 2013 yang lalu. Bapak Ibu saudara, tentunya peran daripada FOB ini dari mana sebenarnya? Ini yang menjadi pertanyaan, dan saya percaya bahwa kita semua yang telah mampu untuk memberi jawaban itu, bahwa yang pertama bahwa FKUB ini akan menjadi penyelaras, penyeimbang, mendinginkan suasana dan sebagainya. Saya berharap sebagai pemerintah dan kita sebagai penyelenggara pemerintah dalam hal ini akan mensukseskan pemilu seperti disampaikan tadi ya. Kita mengacu ke undang-undang di Permen Menteri Agama dan Menteri Permendagri nomor 8 nomor 9 tentang posisi FKUB ini, sehingga saya berharap sebagai rekan kerja dari pemerintah Kota Tomohon kita akan mensosialisasikan tahapan ini, dan bahkan juga kita mensosialisasikan bahwa pemilu yang akan dilaksanakan di tanggal 9 April ini mudah-mudahan kita berjalan aman dan nyaman. Dan keamanan kenyamanan ini tentunya lewat himbauan dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di setiap peribadatan. Kami berharap seperti itu sehingga kampanye legislatif ini akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara, itulah himbauan-himbauan dan peran fungsi daripada FKUB ya. Dalam rangka bagaimana juga kita bekerja bersama-sama untuk mengamankan dan mensukseskan pemilu legislatif yang akan dilaksanakan di Kota Tomohon tanggal 9 April. Ini adalah himbauannya bagi kami yang boleh ini himbauan pemerintah. Yang pertama tentunya kita mensukseskan pelaksanaan pemilu damai dan demokratis. Sebelum mengakhiri saya akan membuka acara ini. Kami berharap sebagai pemerintah dan himbauan-himbauan kami ini, mari kita ambil pengalaman pemilu yang lalu, bahwa pemilu yang lalu di Kota Tomohon sudah berjalan baik. Mudah-mudahan tentunya bahwa pemilu di 2014 ini kita akan berjalan sukses dan baik. Tapi yang paling penting juga di poin ke-8 ya, pada tanggal 9 April nanti marilah kita bersama-sama datang di TPS untuk menggunakan hak pilih kita ini. Sebab kalau yang lalu-lalu pemilu 2009 yang lalu ini, kalau kita tidak menggunakan hak pilih atau mungkin kita mengajak saudara-saudara kita untuk tidak memilih, ini tidak ada sanksi hukumnya ini. Tapi di pemilu 2014 ini, kalau kita ketahuan tidak memilih atau bahkan mengajak saudara-saudara kita untuk tidak memilih, maka saudara-saudara dan saya ini bisa kena sekarang aturannya sudah ada, kita bisa kena pidana seperti itu. Sebentar akan dijelaskan oleh, sebab aturannya telah ada bahwa yang tidak memilih juga bisa dipidanakan, apalagi mengajak untuk golput seperti itu. Oleh karena itu mari sebagai pemerintah, kerja pemerintah FKUB ini pada tanggal 9 April nanti marilah kita bersama-sama mengajak masyarakat, jemaat umat kita untuk menggunakan hak pilih kita ya. Dan tentunya marilah kita pilih wakil-wakil rakyat yang terbaik yang nantinya mampu bekerja sama-sama dengan pemerintah Kota Tomohon untuk mensejahterakan masyarakat Kota Tomohon. Saya berharap saya sebagai wali kota juga, tapi sebagai pembina politik di Kota Tomohon, Bapak Ibu saudara bisa mendukung saya dalam rangka mensukseskan pemilu kada, pemilu legislatif yang akan dilaksanakan
di tanggal 9 April ini. Mendukung saya secara politik seperti itu. Bapak Ibu Saudara, demikian beberapa hal yang disampaikan, dan saya akan membuka kegiatan acara pada saat ini dengan mohon rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara peran pemerintah dan tokoh agama dalam mensukseskan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 saya nyatakan dibuka.